Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Mardika, mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Kuningan. Kali ini saya akan membahas tentang 8 standar nasional pendidikan menuju persiapan akreditasi sekolah. Untuk memenuhi mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Ajin Taufik, MPD. Langsung saja, kali ini yang akan kita bahas. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan mencakup yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua yaitu standar isi, yang ketiga yaitu standar proses, yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan, yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan, yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Kali ini saya akan membahas pada tingkatan SMA atau MA. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Misalnya mencakup, yang pertama yaitu rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran seperti bahasa, matematika, IPA, IPS, dan TIK. Dihitung dari rata-rata nilai ulangan semester 1 dan semester 2 pada tahun pelajaran terakhir. Yang kedua yaitu dokumen tentang terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Dalam bentuk kumpulan hasil diskusi siswa, kumpulan clipping, laporan hasil analisis, dan laporan pengamatan. Yang ketiga yaitu dokumen laporan kegiatan siswa seperti mengunjungi perpustakaan, mengakses internet, clipping, laporan pengamatan dari media elektronik, mengadakan kelompok belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa Prancis. Selanjutnya yaitu dokumen laporan individu atau kelompok. Pelaksanaan kegiatan di luar kelas yang terkait dengan mata pelajaran tertentu yang dapat memberikan pengalaman tentang pemanfaatan lingkungan seperti berkemah, karya wisata, kunjungan ke museum, pembelajaran di luar kelas, daur ulang sampah, kunjungan ke laboratorium alam, outbound, menanam pohon langka, dan lain-lain. Dokumen kegiatan yang diikuti setidak-tidaknya oleh 90% siswa seperti mengunjungi pameran lukisan, konser musik, pagelaran tari, drama, dan sebagainya. Kemudian yaitu dokumen kegiatan terprogram yang diikuti setidak-tidaknya oleh 90% siswa seperti layanan konseling, misalnya perencanaan karir, kehidupan pribadi, kemampuan sosial, dan lain-lain. Dan atau kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan kepramukaan, latihan kepemimpinan, PMR, seni, olahraga, pencinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, bakti sosial, dan lain-lain. Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan sosialisasi tata tertib sekolah atau madrasah, catatan pelanggaran, catatan pemberian sanksi, catatan penyuluhan narkoba, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Misalnya mencakup, yaitu melaksanakan dengan 8 dokumen muatan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengaman diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. 7 prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu dokumen pelaksanaan pengembangan diri untuk layanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu dokumen yang memuat kegiatan kelima pilar pembelajaran, contoh yaitu pengajian atau siraman rohani, PMR, pramuka, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu dokumen program perbaikan dan pengayaan untuk perbaikan layanan pembelajaran. Yang keempat yaitu dokumen tambahan jam pembelajaran untuk prinsip pengayaan layanan pembelajaran. Yang kelima yaitu dokumen pembelajaran di alam untuk prinsip pendayagunaan kondisi alam. Yang keenam yaitu dokumen kegiatan sosial dan budaya untuk prinsip pendayagunaan kondisi sosial dan budaya. Yang ketujuh yaitu dokumen yang memuat komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengamanan diri. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rombongan belajar SMK atau MAK maksimal 32 siswa. Yang kedua yaitu beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang ketiga yaitu buku teks pelajaran mengikuti ketentuan. A. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah atau madrasah dipilih melalui rapat guru dan pertimbangan komite sekolah atau madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. Yang B yaitu rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1:1 per mata pelajaran. Yang C yaitu selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Yang D yaitu guru membiasakan siswa menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas mengikuti kaidah. Yang A yaitu guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang B yaitu volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh siswa. Yang C yaitu tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh siswa. Yang D yaitu guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa. Yang E yaitu guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan yang menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang F yaitu guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang G yaitu guru menghargai siswa tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Menghargai pendapat siswa. Yang I yaitu guru memakai pakaian sopan, bersih, dan rapi. Yang Z yaitu pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang akan diajarkannya. Dan yang terakhir yaitu guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. 4 teknik penilaian yang digunakan guru meliputi yang pertama yaitu tes, yang kedua yaitu pengamatan, yang ketiga yaitu tugas terstruktur, dan yang keempat yaitu tugas mandiri. Kemudian ada pedoman ketentuan kelulusan siswa adalah 1. Seluruh program pembelajaran. Yang kedua yaitu memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran seperti agama dan akhlak mulia. Yang kedua yaitu kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga yaitu estetika, dan yang keempat yaitu jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga yaitu lulus ujian sekolah dan madrasah serta lulus UN. Yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Yang pertama yaitu ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah guru berkualifikasi D4 dan S1 dengan jumlah seluruh guru. Yang kedua yaitu kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Guru yang berlatar belakang fisika, biologi, kimia, dan matematika, baik dari jalur kependidikan maupun non-kependidikan, dapat mengajar IPA. Guru yang berlatar belakang geografi, sejarah, ekonomi, sosial, dan antropologi, baik jalur kependidikan maupun non-kependidikan, dapat mengajar IPS.
Yang ketiga yaitu rata-rata jumlah kehadiran seluruh guru dalam waktu 1 semester, termasuk guru yang melakukan tugas kedinasan lainnya. Yang keempat yaitu RPP sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian yaitu dimilikinya RPP yang menunjukkan penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan guru, serta wawancara secara sampling atau acak dengan guru. Kemudian yaitu ijazah kepala sekolah. Kemudian yaitu dimilikinya sertifikat pendidik, surat keputusan atau SK dari yayasan atau penyelenggara pendidikan atau pemerintah, dan jadwal mengajar. Kemudian yaitu ada surat keterangan pengalaman mengajar pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah. Kemudian yaitu ada data lulusan sekolah yang diterima di jenjang pendidikan selanjutnya atau pendidikan menengah, terakreditasi pada 2 tahun terakhir. Kemudian yaitu ada daftar prestasi yang menunjukkan kemampuan kepala sekolah dalam menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri. Kemudian ada jadwal dan bukti pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring secara tertulis. Kemudian ada ijazah tenaga administrasi dari lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu SK pengangkatan, ketentuan masa kerja untuk diangkat menjadi kepala tenaga administrasi minimal 4 tahun. Kemudian ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan di sekitar sekolah serta prasarana yang tersedia yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Kemudian ada lingkungan di sekitar sekolah atau madrasah serta prasarana yang tersedia yang berkaitan dengan kenyamanan. Sarana meningkatkan kenyamanan diantaranya seperti AC, kipas angin, tamanisasi, atau penghijauan. Kemudian ada dimilikinya keterangan tentang peruntukan pada izin mendirikan bangunan. Kemudian ada untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak siswa kurang dari kapasitas maksimum kelas. Lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum. Kemudian ada pencahayaan yang memadai, artinya cahaya dalam ruangan cukup terang untuk membaca dan menulis baik cahaya alami maupun dengan lampu penerangan. Yang kemudian itu ventilasi udara yang memadai, artinya ruangan tidak lembab. Yang dimaksud dengan alami pada butir pernyataan ini yaitu adanya jendela roster yang modern dengan menggunakan AC. Kemudian ada sekolah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1.300 watt. Kemudian ada dokumen izin mendirikan bangunan. Kemudian ada ketentuan pemeliharaan sekolah meliputi yang pertama yaitu pemeliharaan ringan dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun, meliputi pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik. Yang kedua yaitu pemeliharaan berat dilakukan minimum 1 kali dalam 2 tahun, meliputi penggantian kerangka atap, kerangka plafon, dan kusen. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Yang pertama itu pedoman yang mengatur aspek pengelolaan meliputi 8 dokumen berikut, seperti yang pertama yaitu KTSP, yang kedua yaitu kalender pendidikan atau akademik, yang ketiga yaitu struktur organisasi sekolah, yang keempat yaitu pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima yaitu peraturan akademik, yang keenam yaitu tata tertib sekolah, yang ketujuh yaitu kode etik sekolah atau madrasah, dan yang terakhir yaitu biaya operasional sekolah. Jenis pengelolaan kegiatan kesiswaan terdiri dari 5 dokumen, yaitu 1. Seleksi penerimaan siswa baru, yang kedua yaitu pelaksanaan layanan konseling, yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan ekstra dan kurikuler, dan yang keempat yaitu pembinaan prestasi unggulan, dan yang kelima yaitu pelacakan terhadap alumni. Kemudian ada 4 unsur yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan akreditasi, terdiri dari yang pertama yaitu dokumen yang diperlukan untuk mendukung akreditasi, yang kedua yaitu personal, tim pelaksana persiapan akreditasi, yang ketiga yaitu bukti fisik dan dokumen, serta yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi. Yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Biaya
Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan lanjut, pelatihan, seminar, dan lain-lain termasuk yang dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yayasan maupun lembaga lain. Modal kerja tetap adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasi pendidikan, dan biaya pendidikan tidak langsung agar terlaksana proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian ada pengeluaran gaji pendidik serta tunjangan yang melekat pada gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain pada tahun berjalan. Kemudian ada gaji tenaga pendidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji pada tahun berjalan. Kemudian ada biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, antara lain meliputi pengadaan alat peraga, penyusunan modul, buku teks pelajaran, CD pelajaran, kamus, globe, peta, ensiklopedia, dan sejenisnya. Kemudian ada kegiatan kesiswaan yang dibiayai sekolah atau madrasah, antara lain kegiatan pramuka, kerohanian, olahraga, UKS atau M, OSIS atau M, LKIR, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah atau madrasah, misalnya pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, stapler, kertas, buku-buku administrasi, pengadaan atau fotokopi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.